kabarnya, nih, Mimin akan membahas film nostalgia berjudul Minuscule Valley of the Lost Ants yang rilis tahun 2013. Film ini menceritakan kehidupan serangga-serangga yang berjuang untuk bertahan hidup. Berbagai masalah dan rintangan mereka lalui hanya untuk mempertahankan kawanannya. Oke, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Like dan komen kalau kamu suka dengan video ini. A few moments later. Film dimulai dengan menunjukkan di sebuah hutan sepasang suami istri yang sedang piknik. Tetapi mendadak istrinya akan melahirkan dan harus segera pergi ke rumah sakit. Sehingga mereka pun meninggalkan barang-barang dan juga makanan di sana. Kemudian scene pun berpindah dengan menunjukkan sepasang kumbang yang menantikan telurnya menetas. Hingga akhirnya telurnya pun menetas dengan 3 anak kumbang. Lalu orang tuanya pun mengajari mereka cara untuk terbang dan kemudian menyusuri rerumputan. Hingga suatu masa salah satu anak kumbang itu diejek oleh seekor anak lalat dan si anak kumbang pun berusaha mengejarnya. Tetapi saat si anak kumbang berhasil menemukannya, tiba-tiba sekumpulan lalat dewasa datang dan langsung mengejarnya. Dan karena hal itu si anak kumbang pun terjatuh ke parit yang membuat sebelah sayapnya patah, sehingga ia pun tidak dapat terbang lagi. Kita sebut saja namanya Olaf. Lalu Olaf pun mencoba mencari dan memanggil orang tuanya, tetapi tetap saja ia tidak berhasil menemukannya. Kemudian di malam dengan derasnya hujan, Olaf pun berlindung di sebuah kaleng roti. Dan saat paginya tiba, Olaf pun terbangun dan melihat banyak serangga mengangkut makanan-makanan di sekitarnya. Yang ternyata tempat itu adalah tempat piknik manusia tadi. Lalu kemudian ditunjukkan sekumpulan semut hitam yang diketuai oleh Tom, yang memimpin kawanannya membawa biji-bijian, dan mereka seketika terhenti saat mencium aroma gula. Kemudian Tom pun pergi memeriksanya dan berhasil menemukan roti manis di kaleng tempat Olaf tadi. Lalu ia pun memanggil kawanannya dan mengangkut kaleng roti itu. Mereka pun menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke desanya. Singkat cerita, kaleng itu pun jatuh dari bebatuan yang membuat rotinya berserakan. Dan saat mereka hendak mengumpulkannya kembali, tiba-tiba mereka melihat Olaf yang tak sadarkan diri. Dan kemudian saat itu seekor kadal pemakan serangga datang dan hampir memangsa mereka. Untungnya Olaf terbangun dan masuk ke dalam kaleng dan membuat suara yang sangat keras, sehingga kadal itu pun lari ketakutan. Dan karena hal itu, Tom dan pasukannya pun sangat berterima kasih kepada Olaf, bahkan membawanya pulang dengan mereka. Hingga singkat cerita saat jauh perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh kumpulan semut merah. Lalu Tom pun berinisiatif memberikan satu roti kepada mereka. Tetapi semut merah itu merasa kurang dan malah mengejar-ngejar mereka. Untungnya saat di turunan, Tom dan kawanannya semakin cepat melaju. Sayangnya semut merah itu malah menggunakan kaleng minuman untuk menggelindingkan mereka. Ternyata kaleng yang mereka tumpangi itu terjatuh ke sungai yang membuat Olaf tenggelam. Dan tiba-tiba seekor ikan pun datang dan hampir memangsa Olaf. Untungnya Tom dan kawanannya berhasil menyelamatkannya. Tetapi tidak sampai di sana, ternyata masih ada air terjun di depan yang membuat mereka terjatuh untuk kedua kalinya. Beruntung Tom dan kawanannya selamat di dalam kaleng, sedangkan para semut merah itu tenggelam dan berusaha menyelamatkan diri.
Singkat cerita, saat kaleng roti itu sudah rusak, Tom dan kawanannya pun memutuskan untuk mengangkutnya. Setelah cukup jauh mereka kembali berjalan, tiba-tiba Olaf melihat keluarganya yang kini bahagia tanpa dirinya. Ia pun mencoba terbang mengikuti mereka, tetapi tidak bisa karena ia hanya punya satu sayap. Dan lalu ia pun memutuskan kembali ke Tom dan kawanannya, melanjutkan perjalanan. Kemudian di saat malam tiba, kawanan Tom pun memutuskan istirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan Tom dan Olaf berjaga di atas bukit. Lalu pagi hari pun tiba. Kawanan semut merah berhasil mengikuti jejak semut hitam dan menemukan mereka di tengah jalan raya. Tetapi untungnya sebuah mobil sedan lewat yang membuat kawanan semut merah lari ketakutan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai juga ke desa mereka. Setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan. Di sana, setiap semut pun bertugas membawa makanan yang mereka dapat dibawa menghadap sang ratu. Setiap ratu mencoba makanan yang dibawa, sang ratu akan mengeluarkan sebutir telurnya dan akan dikumpulkan. Tetapi lain halnya dengan roti manis yang Tom dan kawanannya bawa. Setelah mencicipinya, sang ratu mengeluarkan ribuan telurnya sekaligus. Melihat hal itu, salah satu ketua semut merah pun pergi melapor ke ratunya di kerajaan semut merah. Dan setelah mendengar hal itu, sang ratu semut merah pun menyuruh semua pasukannya untuk menyerang kerajaan semut hitam. Saat malam tiba, semua semut hitam pun tidur, termasuk Olaf. Di sana, Olaf pun bermimpi bertemu keluarganya kembali dan bermain bersama. Lalu ia pun tiba-tiba terbangun dan mulai menyadari kalau sayapnya sudah mulai tumbuh. Keesokan harinya, para semut hitam pun terbangun dan melihat seluruh kawanan semut merah datang dan mengepung kerajaan mereka, bahkan menyerang kerajaan semut hitam. Tak mau kalah, semut hitam juga menyerang balik dengan menggunakan benda-benda yang selama ini mereka kumpulkan. Hingga sang ratu pun menugaskan Tom mengeluarkan senjata rahasia mereka, yaitu mercon roket. Tetapi sayangnya persediaan korek api mereka tersisa satu batang, yang membuat mereka hanya berhasil meluncurkan satu mercon saja. Melihat hal itu, kawanan semut merah pun semakin memanas dan kembali menyerang habis-habisan. Lalu seketika Olaf pun teringat dengan korek yang pernah dilihatnya di tempat piknik manusia itu. Dan ia pun diberangkatkan dengan uang kertas yang dibentuk menjadi pesawat-pesawatan. Tetapi pesawat kertas itu tidak bertahan lama. Yang untungnya Olaf berhasil terbang dengan sayapnya yang kembali tumbuh. Singkat cerita, setelah sampai, ia pun mencoba mengangkat korek itu. Tetapi sayangnya seekor laba-laba datang dan langsung membawanya. Lalu si Olaf yang merasa bahwa ia yang menemukannya duluan, langsung mengejar laba-laba itu. Akhirnya Olaf pun berhasil menemukan tempat tinggal laba-laba itu di sebuah rumah-rumahan kecil. Tetapi sayangnya Olaf malah ditangkap oleh seekor katak yang kelaparan, yang membuat rumah-rumahan itu terjatuh dan menimpa si katak. Laba-laba itu pun kemudian menolong si Olaf, bahkan memberinya makan. Dan sesudah itu, Olaf pun menceritakan semuanya, yang membuat laba-laba itu memberikan semua korek tersebut. Dan saat di tengah jalan, Olaf melihat seekor kumbang betina dibuli oleh kawanan lalat waktu itu. Dan Olaf yang tidak tega melihatnya, memancing lalat-lalat itu pergi menjauh, hingga pada akhirnya
Lalu saat Olaf kembali kepada kumbang betina itu, kumbang betina itu pun memberikan ciuman kepada Olaf, dan Olaf pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Olaf pun pulang ke kerajaan semut dengan membawa sekotak korek api, dan para semut pun kembali menyalakan semua mercon. Sebagian mercon meledak di udara, sedangkan sebagian lagi meledak di bawah. Akibat ledakan besar itu, kawanan semut merah pun mundur dan menyerah. Tetapi karena hal itu terjadilah kebakaran hebat yang membuat petugas pengawasan hutan datang dan menyiram api itu. Tetapi hal itu malah membuat kerajaan semut hitam hancur dan menjadi lumpur. Hari demi hari pun berlalu, kini Olaf sudah memiliki keluarga baru, bahkan memiliki 5 anak dari kumbang betina yang diselamatkannya tadi. Dan di akhir film, ditunjukkan kawanan semut hitam yang membangun kembali kerajaan mereka. Dan film pun selesai.